Bruno Paraiba dan Jefferson Silva telah resmi menjadi pemain baru Persebaya Surabaya. Mereka menjadi tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Bernardo Tavares yang merupakan pelatih baru Green Force. Persebaya menambah kekuatan mereka di lini depan dengan mendatangkan Bruno Paraiba. Sementara di lini belakang, mereka merekrut Jefferson Silva yang berposisi sebagai bek kiri. Dengan kedatangan dua pemain baru, performa Persebaya diharapkan akan meningkat. Mereka langsung menunjukkan antusias sebagai pemain baru. Hal tersebut terlihat saat Bruno Paraiba dan Jefferson Silva langsung mengikuti sesi latihan perdana Persebaya. Sebagai pemain baru, Bruno dan Jefferson tentu ingin lebih dekat dengan bonek. Untuk itu mereka mengajak bonek agar membeli tiket laga Persebaya melawan Malut United. Lantas apakah Bruno dan Jefferson akan langsung bermain di laga melawan Malut United? Jawabannya tidak, sebab bursa transfer paruh musim Super League baru dibuka pada 10 Januari dan ditutup pada 6 Februari 2026. Bruno Paraiba dan Jefferson Silva baru bisa melakukan debut bersama Persebaya saat laga tandang melawan Persim Yogyakarta pada 25 Januari. Atau bisa saja baru debut saat laga Persebaya melawan Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo pada 1 Februari. Bonek tentu tidak sabar untuk segera melihat aksi Bruno Paraiba dan Jefferson Silva bersama Persebaya, apalagi mereka akan dilatih pelatih berkualitas seperti Bernardo Tavares. Ini janji Bernardo Tavares untuk Persebaya. Bernardo Tavares sudah diperkenalkan sebagai pelatih Persebaya Surabaya pada 22 Desember lalu. Tapi juru taktik asal Portugal itu baru tiba di Surabaya pada Minggu malam. Kedatangan Tavares diiringi ekspektasi tinggi, membawa Green Force juara, keinginan yang tidak berlebihan. Sebab Tavares pernah membawa PSM Makassar juara pada Liga 1 2022-2023. Apakah dia siap memenuhi ekspektasi itu? Saat ini, kami perlu mengenal apa yang kami miliki, kata Tavares seperti saat ditemui wartawan. Persebaya adalah tim raksasa. Terakhir kali mereka meraih gelar juara pada 2004 silam. Tapi saya tidak bisa berjanji apapun. Tavares memang ingin memberikan yang terbaik bagi tim barunya. Tapi dia juga realistis. Saya bukan penyihir. Saya tidak datang dan berkata, "Oh, sekarang kami akan memenangkan semua pertandingan." Tidak seperti itu, beber pelatih kelahiran 2 Mei 1980 tersebut. Baginya, hasil dalam setiap laga tidak bisa ditebak. Kami bisa kalah, kami bisa juga seri, tapi saya berharap kami akan meraih kemenangan lebih banyak. Dan agar hal itu terjadi, saya perlu memberikan kenyamanan, kami perlu memberi motivasi kepada semua pemain, terang mantan pelatih Helsinki IFK itu. Tavares memang ogah sesumbar menjadi juara musim ini, tapi dia punya niatan untuk membawa Persebaya meraih prestasi terbaik. Resmi out dari Cheonan City, Bruno Paraiba menuju Persebaya. Resmi, Bruno Paraiba hengkang dari Cheonan City, sinyal kuat menuju Persebaya Surabaya mulai terlihat jelas. Kabar ini langsung memanaskan bursa transfer Persebaya Surabaya dan memantik rasa penasaran bonek jelang paruh musim. Kepergian gelandang asal Brasil itu diumumkan langsung oleh Cheonan City melalui kanal resmi mereka. Pengumuman tersebut sekaligus menutup kebersamaan singkat namun berkesan antara Bruno Paraiba dan klub Korea Selatan itu. Unggahan perpisahan itu langsung memicu spekulasi lanjutan soal pelabuhan baru Bruno Paraiba. Persebaya Surabaya muncul sebagai kandidat terkuat seiring rumor yang sudah beredar beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, nama Bruno Paraiba memang kencang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya di era kepelatihan Bernardo Tavares. Sosoknya disebut masuk dalam radar tim pelatih untuk memperkuat lini tengah Green Force.
Sebelum hengkang, Bruno Paraiba tercatat berstatus pemain Cheonan City. Ia bergabung pada 24 Juli 2025 dengan kontrak yang sejatinya baru berakhir pada 6 Januari 2026. Keputusan berpisah lebih cepat menandakan adanya kesepakatan atau rencana besar dalam karirnya. Persebaya Surabaya kemudian muncul sebagai tujuan yang paling sering disebut. Jika resmi berseragam Persebaya Surabaya, Bruno Paraiba berpotensi langsung menjadi pilar utama. Gaya bermainnya dinilai cocok dengan karakter sepak bola Liga Indonesia yang menuntut fisik dan determinasi. Kehadirannya juga diharapkan menambah keseimbangan di lini tengah Persebaya Surabaya. Bernardo Tavares dikenal menyukai gelandang pekerja keras dengan kemampuan distribusi bola yang baik. Saat ini, publik tinggal menunggu waktu hingga pengumuman resmi dirilis oleh Persebaya Surabaya. Segala petunjuk yang ada mengarah pada satu kesimpulan, Bruno Paraiba tinggal selangkah lagi menjadi bagian dari Green Force. Ini profil calon kuat, striker baru Persebaya. Bruno Paraiba, gelandang asal Brasil senilai 3,04 miliar dikabarkan merapat ke Persebaya Surabaya. Kabar ini sontak menjadi topik panas yang langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional. Kabar ini menambah tensi bursa transfer Persebaya Surabaya yang kian agresif menyambut paruh musim Super League 2025-2026. Persebaya Surabaya disebut mulai memperlihatkan wajah baru di era Bernardo Tavares dengan mendatangkan pemain asing berkualitas dari Amerika Selatan. Dua nama asal Brasil muncul ke permukaan dan langsung memicu antusiasme bonek di berbagai platform media sosial. Kabar tersebut pertama kali mencuat lewat akun spesialis bursa transfer sepak bola yang kerap membocorkan pergerakan pemain. Baca juga profil Jefferson Silva, bek kiri asal Brasil 4,35 miliar yang dikabarkan merapat ke Persebaya Surabaya. Akun Transfer News SoSafety menyebut proses kepindahan kedua pemain sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi luar negeri membuat ekspektasi publik langsung meninggi. Bruno Paraiba memiliki nama lengkap Bruno Pereira de Albuquerque dan lahir di João Pessoa, Brasil pada 20 Juli 1994. Usianya kini menginjak 31 tahun, fase matang bagi seorang gelandang dengan pengalaman panjang di level profesional. Jika resmi bergabung, Bruno Paraiba berpotensi menjadi jenderal lapangan tengah Persebaya Surabaya. Kombinasi fisik, pengalaman, dan naluri menyerang dinilai cocok dengan kebutuhan tim. Kehadirannya juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas distribusi bola dan stabilitas permainan Persebaya Surabaya. Publik Surabaya menantikan bagaimana perannya berpadu dengan pemain lokal yang sudah ada.